Pemirsa, kita memasuki kabar penambahan. Pemerintah Kota Banjarmasin kembali mengirim delegasi tenaga kerja wan penerima beasiswa KKK Healthcare Corporation Base 2 ke negara Jepang di Aula Kayu Baimbai Balai Kota Banjarmasin besukan Jumat 1 November 2024. Kerjasama ini sebagai upaya untuk mendukung peningkatan sumber daya manusia yang handal khususnya profesi tenaga kesehatan di Banjarmasin. Pemerintah Kota Banjarmasin kembali mengirim delegasi tenaga kerjawan penerima beasiswa KKK Healthcare Corporation Batch 2 ke negara Jepang di Aula Kayu Baimbai Balai Kota Banjarmasin Jalan R.E. Martadinata, Banjarmasin Tengah, besukan Jumat 1 November 2024. Wali Kota Banjarmasin Ibnu Sina Waitakuni Prima TV menyatakan 18 peserta delegasi tenaga kesehatan yang telah diberangkatkan untuk mengisi berbagai pusat kesehatan di negara Sakura sebelumnya telah menempuh pendidikan selawas 6 bulan. Anak-anak kita yang bekerja di Jepang, mereka ini adalah tenaga-tenaga terampil di bidang perawatan, khususnya caregiver, perawatan sinyal. Kerjasama ini adalah tindak lanjut dari MOU yang sudah kita tandatangani dan ini sudah berjalan sejak tahun 2023 yang lalu, dan 19 orang yang pertama berangkat itu sudah bekerja, 25 orang yang bekerja di Jepang itu sudah bekerja di semua beberapa fasilitas rumah sakit yang ada di Nagoya terutama. Dan kemudian untuk yang angkatan kedua ini ada sekitar 18 orang. Dan sekaligus juga dari angkatan ketiga. Angkatan ketiga juga mereka ini akan berangkat pada tanggal 5 November dan tanggal 26 November. Tidak ada 2 gelombang setelah mereka lulus bahasa Jepang. Nah, diharapkan dengan tenaga kerja terampil, SDM yang handal dari lulusan-lulusan perguruan tinggi dan kampus-kampus keperawatan yang ada di Banjarmasin, di mana kita tahu ada hampir 1.000 orang per tahun yang diluluskan, yang terserap sebagai tenaga kerja itu paling 20%. Sisanya kan belum bisa terserap. Makanya ini adalah salah satu solusi yang ditawarkan oleh pemerintah Kota Banjarmasin, kerjasama ini dengan KKK Corporation yang ada di Nagoya, dan keberangkatan mereka ini sangat dihajatkan karena testimoni dari pihak Jepang sendiri. Tenaga kerja kita ini bekerja dengan baik, akhlak mereka santun, bekerja dengan sepenuh jiwa, bekerja dengan semangat, dan lama-lama juga mereka spirit seperti orang Jepang juga. Koordinator Pelaksana Mahali Riyadi memandangkan kerjasama ini akan terus berlanjut sebagai upaya untuk mendukung peningkatan sumber daya manusia yang handal, khususnya profesi tenaga kesehatan di Banjarmasin. Delegasi tenaga kesehatan yang dikirim ke negara Jepang ini, ujar Mahali Riyadi, dikontrak selawas 5 tahun. Ya, tentu sesuai dengan arahan Pak Wali Kota dan harapan dari seluruh batch 1 yang sudah berangkat tadi, bahwa program ini siapapun wali kotanya harapannya tetap terus kita jalankan. Karena apa? Karena ini memberikan manfaat yang sangat besar kepada seluruh profesi, khususnya perawat dan juga bidan yang lulus di sekolah-sekolah kesehatan yang ada di Kalimantan Selatan. Tadi dikatakan Pak Wali, dan memang faktanya memang setiap tahun itu kita lulusan perawat ini 1.000 lebih, sementara tidak sebanding dengan serapan tenaga kerja. Nah, oleh karena itu ini adalah sebuah solusi buat mereka, dan sudah saatnya memang kita harus merebut peluang pasar, ya, apalagi di negara Jepang yang tentunya ya kesejahteraan mereka sangat terjamin dengan gaji yang sangat menjanjikan dibandingkan dengan Indonesia. Saya kira ya tentunya selain ini mengambil peluang pasar, dan tentu juga akan mensejahterakan dirinya dan keluarganya. Jadi kita akan tetap lanjutkan di kepemerintahan yang selanjutnya, karena ini memang sangat bagus sekali untuk kita pertahankan. Chief Representative KKK Healthcare Corporation Indonesia,
Panji Arya Senapati memedahkan delegasi tenaga kesehatan yang diberangkatkan ke negara Jepang ini untuk mengisi berbagai pusat pelayanan kesehatan yang terbilang sangat minim dengan gaji sekitar 160 sampai 180 yen atau 17 juta sampai 18 juta rupiah sebulannya. Panji Arya Senapati memedahkan hingga 2025 Jepang kekurangan sekitar 380.000 orang tenaga medis termasuk dokter wan perawat. Kita berangkatkan itu memang range gajinya di angka sekitar 160 sampai 180.000 yen. Kalau dirupiahkan dengan indeks rupiah kemarin 1 yen itu adalah sekitar 101 sampai 102, itu sekitar berarti 17 sampai 18 juta potong. Yang belum ditambah ini. Emang kekurangan tenaga kesehatan ya Pak di Jepang saat ini? Wih. Dari data statistik di Jepang sampai tahun 2025 kita kekurangan 380.000 orang tenaga medis, termasuk dokter, perawat, dan tenaga caregiver. Mereka ini nanti ditempatkan di mana aja Pak di sana untuk merawat apa kerjaannya? Kalau untuk yang base 2 dan base 3 ini penempatannya di rumah sakit, ada juga yang di klinik, kemudian juga ada yang di fasilitas lansia. Mungkin kalau kita sebutnya di sini panti jompo ya, tapi kalau di sana kan fasilitas lansia namanya. Khusus lansia semua mereka ini yang di ya. Karena populasi Jepang udah pada tua semua mas. 25% dari yang lansia. Ya, jadi kalau misalnya kita datang dari satu fasilitas ke satu tempat di mana itu kita bakal lebih banyak melihat kakek-kakek dan nenek-nenek daripada anak kecil. Masa kontrak mereka itu atau itu bisa diperpanjang? Jadi harus kembali. Skema yang kita gunakan ini kan dari pemerintah Jepang namanya Specified Skill Worker, dan memang Specified Skill Worker ini memang batas visanya hanya 5 tahun. Anissa, seorang kuitan delegasi Kaikokai, Waitakuni Prima TV menyatakan sangat senang anaknya bisa turut serta dalam program Kaikokai karena memberikan manfaat di bidang kesehatan. Ini anak pian capakan yang tulak nih namanya Rizka. Bu gimana Bu anak pian nih pilih? Jadi melepasnya ada apa kebanggaan tersendiri atau khawatir atau seperti apa Bu? Ya, terima kasih atas perhatiannya kepada saya juga anak saya. Saya berterima kasih sekali kepada Wali Kota Ibnu Sina dan Bapak Mahli sebagai pembimbing di sini. Juga saya sangat berterima kasih sekali karena diberi kesempatan kepada anak-anak kami untuk diberikan pekerjaan ke Jepang, karena itu adalah sangat berharga bagi kami, terutama di Indonesia, khususnya di Banjarmasin masih kekurangan tenaga kerja, kekurangan itu kan tempat pekerjaan. Jadi dengan adanya pekerjaan ke Jepang ini sangat membantu sekali, dan saya sangat berterima kasih, dan itu adalah impian saya sebagai orang tua agar anak saya bisa ke Jepang, karena saya dari dulu memang cita-citanya mau ke Jepang. Karena anak saya bisa ke Jepang, jadi saya merasa tersalurkan cita-cita saya. Jadi saya sangat berterima kasih sekali lah atas kerjasamanya untuk bisa bekerja ke Jepang, dan itu sangat bagus sekali menurut saya. Terkait programnya apa ada keluar duit? Untuk programnya sama sekali tidak ada keluar uang, gratis sama sekali, dan saya sangat terbantu sekali karena tidak ada keluar uang sedikit pun dari awal sampai keberangkatan. Seorang peserta delegasi Kaikokai, Aldi Rizky Saputra, merasa bersyukur bisa lulus mengikuti pelatihan sekolah berbahasa Jepang hingga berkesempatan bekerja ke Nagoya, negara Jepang hingga 5 tahun ke depan. Kalau ingin berangkat ke Jepang ini persiapannya kami sudah cukup matang, karena persiapan kami dari awal sampai sekarang di saat ini sudah belajar sudah sekitar 6 bulan lebih sampai 1 tahun malahan, dari masih tidak bisa huruf abjad sama sekali di Jepang sampai sekarang bisa berbicara bahasa Jepang juga. Emang cita-cita ada Jepang atau seperti apa nih? Untuk cita-cita sebenarnya dulu ada juga kepikiran ingin bekerja juga ke luar negeri, tetapi karena bingung ingin kemana nih, ingin bekerja ke luar negeri tetapi lewat mana bisa daftarnya gitu atau kemana gitu. Tetapi setelah mendengar
program ini dari kampus, jadi kami langsung mendaftar. Banyak juga kami dari kampus langsung mendaftar serentak untuk program ini. Dari kampus mana? Muhammadiyah Banjarmasin. Sebelumnya pada batch 1, pemerintah kota telah memberangkatkan 25 peserta tenaga kerja ke Nagoya, Jepang untuk mengisi pusat kesehatan rangkaian rumah sakit, klinik, wan pelayanan kesehatan bagi lansia.